Konflik antara Rusia dan Ukraina tak kunjung mereda. Perang yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina sudah menelan banyak korban jiwa dari kedua negara. Presiden Jokowi berusaha menengahi agar kedua negara segera menyudahi perang ini. Jokowi menyambangi Ukraina juga Rusia. Ia meminta agar kedua negara melakukan gencatan senjata dan duduk bersama guna menyelesaikan sengketa. Lantas, akankah langkah Jokowi bisa membuat kedua negara yang sedang berseteru ini berkompromi? Inilah satu menjadi forum. Mampukah Jokowi damaikan Rusia-Ukraina? Параметр нормы вилка. Tanks and other armored combat. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Presiden Jokowi mengambil langkah penuh risiko, berkunjung ke Ukraina dan Rusia guna menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari 4 bulan. Langkah penuh risiko juga pernah diambil Presiden Soeharto pada tahun 1995 saat berkunjung ke Bosnia yang sedang dilanda konflik. Mampukah Jokowi menghadirkan perdamaian di Ukraina-Rusia? Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber di studio dan laporan dari wartawan Kompas yang sedang berada di Kiev. Di ujung sebelah kanan ada pengamat ekonomi Prasetyan Toko. Malam Mas Pras. Malam Mas. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Ruhaini Suhayatin, tenaga ahli utama KSB. Malam Bu. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Koni Rahakundini. Malam. Pengamat militer. Dan ada pengamat internasional Dina Praptor Harjo. Mbak Dina, malam. Selamat malam Mas. Dan juga ada di Kiev ada wartawan Kompas Hari Susilo. Malam Hari. Malam Mas Budiman. Hari, pertemuan sudah berlangsung, sedang berlangsung sekarang atau gimana di Kiev? Saat ini saya sedang berada di dekat lokasi peristirahatannya Presiden Joko Widodo. Oke. Dia belum kembali ke lokasi peristirahatan ini. Artinya itu pertemuan masih berlangsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ya. Informasi terakhir sudah melakukan pertemuan bilateral, tapi masih ada beberapa pertemuan lain dan termasuk perjamuan makan dengan Presiden Ukraina. Hari, Anda berada di hotel tempat transit Presiden Jokowi dengan lokasi pertemuan cukup jauh? Tidak Mas, kira-kira jaraknya 1,5 kilo dari hotel tempat singgah Presiden ke istana Presiden Ukraina. Oke, lalu menurut informasi yang Anda terima, siapa yang mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky? Bu Menlu yang jelas Mas, Bu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi, dan beberapa rombongan terbatas. Krismada ikut dalam pertemuan itu? Iya, Kris sementara sedang ikut press conference-nya Mas, karena masih berlangsung di lokasi di istana dan media terbatas ya. Kalau sudah di dalam istana, kami tidak dibolehkan lagi keluar sampai pertemuan benar-benar rampung. Oke, pengamanan terhadap Presiden Jokowi, karena Bu Menlu menyebutkan bahwa ini situasi yang tidak normal. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi pengamanan terhadap Presiden Jokowi di Kiev? Pengamanan untuk kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sendiri memang cukup ketat ya kalau terlihat dari pantauan dari lokasi peristirahatan. Kemudian tadi saya sempat melihat ketika Presiden berkunjung ke beberapa lokasi di Irpin
dan juga ke rumah sakit itu selain dikawal ketat oleh Pas Pampres, ada juga dari petugas Badan Keamanan Nasional Ukraina, ada beberapa saya lihat juga petugas yang berseragam militer Ukraina dan juga kepolisian setempat yang biasanya untuk bertugas untuk mensterilkan jalur ya. Jadi memang jalur-jalur yang dilintasi Presiden Jokowi disterilkan saat kunjungan ini. Kalau posisi sekarang, situasi Kiev sekarang seperti apa, Hari? Situasi Kiev sendiri sekarang sudah ramai, Mas. Sudah cukup menggeliat, tapi karena pengungsi sudah banyak yang kembali ya. Oke. Yang pada awal perang mengungsi ke luar negeri maupun ke arah barat, sekarang sudah mulai kembali ke Kiev. Toko-toko sudah mulai buka, pusat perbelanjaan buka, kantor pemerintahan buka, kedai-kedai juga buka. Hanya saja masih ada pembatasan karena memang situasi perang ya. Kalau di Kievnya sendiri secara kondisi memang sudah sangat ramai, tapi belum dikatakan sepenuhnya normal karena kalau kondisi seperti ini ada pembatasan jam malam dari pukul 23 sampai pukul 5 pagi dan ada pembatasan akses di beberapa lokasi tertentu ya yang vital. Terus di beberapa objek vital itu juga dikawal ketat oleh tentara dan juga di perbatasan Kiev dengan kota lain itu dikawal oleh pasukan pertahanan teritorial di sini. Hari, jadi sebelum bertemu dengan Zelensky, Presiden Jokowi kemana aja? Tadi Presiden Jokowi sebelum bertemu dengan Presiden Zelensky itu berkunjung ke sebuah apartemen, namanya apartemen Lipke yang runtuh ya, itu di kota Irpin. Kota Irpin itu sekitar jaraknya 30-an kilometer dari kota Kiev, kota di pinggiran Kiev, itu yang pernah diduduki Rusia pada saat awal perang ya, kira-kira bulan Maret sampai April itu diduduki Rusia dan sebelah bangunan di sana tuh hancur, banyak bangunan hunian, bangunan apartemen yang runtuh karena terkena rudal maupun terkena serangan artileri. Kemudian setelah dari Irpin, Presiden berkunjung ke rumah sakit pusat jaringan endokrin ya di Ukraina di kota Kiev. Itu rumah sakit tersebut di rumah sakit tersebut Presiden memberikan bantuan obat-obatan dan juga bantuan alat kesehatan secara simbolis ke Menteri Kesehatan Ukraina dan Direktur Rumah Sakit tersebut. Tapi kalau lihat dari gambar-gambar yang diterima di Jakarta, tampaknya Presiden Jokowi juga santai, tidak menggunakan rompi anti peluru dan ada Ibu Negara Bu Iriana di sana ya, Hari ya? Iya, betul Mas. Di saat berkunjung ke beberapa tempat, memang Presiden Joko Widodo didampingi Bu Iriana di mobil. Dan memang di kota Kiev sendiri memang tidak hanya Presiden, hampir semua warga di sini juga tidak ada yang menggunakan rompi. Memang karena bukan lokasi pertempuran ya di sini, Mas. Okay. Hanya saja memang di sini rawan karena seringkali ada serangan udara. Terakhir hari Minggu lalu yang mengenai sebuah apartemen di tidak jauh dari pusat kota Kiev yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 orang terluka. Itu karena serangan udara ya, serangan rudal. Oke, tadi kalau gambaran warga sekitar, warga di Kiev menyambut kedatangan Presiden Jokowi seperti apa, Hari? Dari beberapa warga yang saya tanya ya, memang tidak banyak yang kenal dengan Presiden Indonesia, tapi begitu saya tanya dan mengenai Presiden Jokowi dan misi perdamaian yang diusung oleh Presiden ke sini, warga tersebut tentunya menyambut baik ya, karena mereka sangat ingin perang ini berhenti. Di Ukraina sangat ingin perang ini berhenti. Perang ini sangat berdampak besar ya bagi warga Ukraina. Makanya mereka memang ingin perang ini berhenti. Jadi mereka menyambut baik misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau pemberitaan media-media di Ukraina soal kunjungan Presiden Jokowi seperti apa, Hari? Hampir sama, Mas. Yang saya lihat ada media lokal juga yang memberitakan terkait kunjungan Presiden Jokowi itu yang membawa misi perdamaian untuk bertemu Presiden Zelensky ya. Cuman memang karena pertemuannya belum usai, jadi belum ada lagi lanjutan seperti apa hasil pertemuan tersebut yang tampak di media-media lokal. Hari setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi? Langsung balik ke Polandia atau seperti apa? Betul, dari informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo akan kembali ke Polandia sore ini juga waktu Kiev ya, atau malam mungkin waktu Indonesia.
menggunakan kereta menuju stasiun Przemyśl Polandia dari stasiun sentral Kiev. Menggunakan gerbong khusus atau yang disebut kereta luar biasa dengan jalur kereta yang sama dari Kiev ke stasiun Przemyśl Polandia. Sore ini juga, jadi tidak menginap di Kiev. Tidak menginap. Kereta khusus tuh kereta yang memang khusus untuk presiden ya, Hari ya? Iya, gerbong khusus gitu Mas. Jadi memang bukan gerbong penumpang atau penumpang barang, tapi rangkaian kereta sendiri ya. Dan tidak ada penumpang-penumpang lain ya? Kalau dari informasi yang kami terima sih tidak ada terlihat penumpang lain Mas di gerbong-gerbong yang lain juga. Oke, Hari, saya akan berpindah ke Ibu Koni nanti kira-kira prospek dari pertemuan Jokowi untuk membawa misi damai Ukraina-Rusia seperti apa, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.